Jadi gini teh, berhubung kemarin aku tuh dapat tugas dari dosen fikih ibadah, Ibu Hana. Di sana aku tuh dikasih tugas harus mencari tahu tentang tayamum. Aku tahu sih, itu garis besarnya tayamum adalah kita itu mau kalau sholat ya, kalau tayamum kalau dengan bertayamum itu berarti tidak menggunakan air. Tapi hanya itu yang sebatas itu yang aku tahu. Tapi untuk permasalahannya kayak boleh nggak sih aku tuh sekarang mau tayamum nih, karena aku tuh nggak mau wudhu misalkan, jadi ya udah deh aku sholatnya tayamum aja, bisa nggak? Oke, permasalahan yang tadi PST ya, mau sholat tapi malas wudhu, padahal air ada. Kita harus ketahui dulu sebab-sebab tayamum itu apa aja gitu. Oke, aku referensinya dari kitab Safinah Belajar. Di kitab Safinah Belajar, sebab tayamum itu ada 3 T. Yang pertama itu kalau keadaannya tidak ada air sama sekali, tidak ada air. Yang kedua, dalam keadaan sakit, misalkan PST itu sakit, naudzubillah ya, ini misalkan saja contoh, sakitnya itu emang benar-benar si kulit kita tuh nggak boleh terkena dengan air. Kalau misalkan terkena dengan air itu bisa menyebabkan kondisinya memburuk misalnya, seperti itu. Yang ketiga, ada air tapi sedikit, misalkan PST itu cuma punya 1 botol air, tetapi karena PST itu punya banyak kucing di rumah gitu ya, kalau aku pakai air ini untuk wudhu, sedangkan kucing-kucingku kehausan, lebih baik PST kasihkan saja kepada kucing-kucing PST daripada kucingnya meninggal. PST bisa melakukan tayamum seperti itu. Oh, jadi aku nggak bisa sekarang kalau misalkan cuman males Ya, karena aku nggak masuk pada sebab yang 3 ya betul. Oke. Kalau misalkan tayamum, prakteknya itu sama kayak wudhu atau ada yang berbeda atau gimana sih? Kalau buat tayamum itu prakteknya lebih simpel, udah kayak sebanyak wudhu, kayak wajah juga, tangan, rambut, kaki, enggak kayak gitu. Sunat-sunatnya sampai kayak umur atau hidung kan, itu kan nggak mungkin kan ya. Nah kalau tayamum itu prakteknya lebih simpel, hanya dengan 2 usapan di 2 anggota. Hanya maksudnya 2 usapan itu hanya mengusap 2 anggota yang diusap ketika wudhu gitu. Berarti ada syarat-syaratnya juga. Ada syarat-syarat juga. Syarat tayamum, syarat syah tayamum jadi kayak, oh iya, jadi ada berapa tuh kalau syarat tayamum? Nah, kalau diambil dari kitab Safinah Belajar, syarat tayamum itu ada 10. Pertama, bertayamumnya harus menggunakan tanah. Tanah di situ, nah ada faslun syurutut tayamum asyaratun ayyakuna itu robin. Pertama, tayamumnya itu harus menggunakan turab. Turab di situ tanah yang berbentuk debu, bukan tanah liat, bukan tanah basah, apalagi tanah sawah. Dan kebayang kan kalau misalkan kita pakai tanah sawah, wah gitu kan, kena wajahnya itu. Nah, kemudian yang kedua, syarat tayamum itu turab itu harus yang suci, tidak sembarangan ngambil kayak ngambil turab, ngambil tanah yang di depan rumah misalkan. Kan takutnya kayak asli yang punya banyak kucing, takutnya kan ada bekas kayak kucing juga gitu kan. Nah, makanya syaratnya itu yang kedua harus turab itu yang suci. Kemudian yang ketiga, turabnya itu harus tidak mustakmal gitu. Mustakmal itu apa teh? Mustakmal itu sesuatu yang sudah dipakai, yang sudah pernah dipakai bersuci gitu. Oh, jadi kalau misalkan ada debu atau tanah udah kita pakai buat tayamum, nggak bisa dipakai tayamum 2 kali gitu, nggak bisa kayak dipakai lagi gitu nanti buat tayamumnya. Nah, kalau dalam tayamum yang saya ketahui ya, konteks mustakmal di situ bukan berarti tanah ini mustakmal. Tanah yang mustakmal itu tanah yang menempel di situ. Menempel di tangan. Ya, makanya kenapa ketika kita menempelkan tanah ke menempelkan tangan ke tanah, harus dikebukin jangan di atas ini karena udah menempel di sini. Nah, jadi takutnya terkena mustakmal gitu. Okay. Jadi kalau ini mah tidak menjadi mustakmal. Yang menjadi mustakmal itu tanah yang yang sudah menempel di anggota ya, yang seperti itu, yang sudah dipakai bersuci itu yang menempel gitu. Kalau yang di sini mah tidak.
Kemudian ketika kita akan bermaksud sholat duhur, kemudian tayamumnya harus setelah masuk waktu duhur, dan itu pun hanya untuk satu sholat duhur. Apabila ketika kita sedang berperjalanan jauh nih, kita ingin menjamak sholat, maka itu tayamum tidak cukup untuk menjamak sholat, tidak cukup untuk menjamak sholat. Tayamum itu tidak cukup untuk melaksanakan kedua sholat tersebut. Jadi ketika menjamak sholat itu pertama tayamum, kemudian jamak sholat yang pertama dulu, kemudian tayamum lagi, baru lanjut yang kedua. Seperti itu. Aku ada pertanyaan Teh, dari syarat tayamum yang 10 tadi kan disebutkan harus aturab dengan tanah. Gimana Teh? Aku tuh pengen ngasih contoh, misalkan nih, posisinya tidak ada air, posisi aku tuh tinggal di tempat yang memang tidak ada tanah yang berbentuk debu, tidak ada jadi tanahnya tuh memang basah gitu, sedangkan tidak ada air gitu, jadi dan tanah basah itu tidak berbentuk debu. Nah itu gimana Teh? Masih bisa jadi alternatif untuk tayamum atau memang sudah tidak bisa gitu? Dan kalau dalam konteks seperti itu mungkin seperti di pedesaan gitu. Ya, gimana pun itu, intinya posisi aku lagi kayak gitu deh. Posisinya lagi, jadi nggak ada tanah yang berbentuk debu gitu. Ya, pokoknya tidak ada tanah yang berbentuk debu, jadi memang hanya ada tanah yang basah saja. Oke. Bisa dengan kita menggali sedikit tanah, kan kalau misalkan kita mengambil tanah yang paling atas itu takutnya ada tercampur najis juga kan, kalau misalkan di sekitar situ memang banyak hewan gitu, kayak ayam kah, kucing kah, anjing kah, apapun itu, makanya bisa digali sedikit sampai sekiranya itu tidak terkena najis apapun, kemudian diambil. Nah itu bisa dikeringkan. Setelah dikeringkan itu bisa disaring gitu. Kalau kata orang tua zaman dulu bisa disangrai gitu kan, bisa disangrai gitu. Kemudian bisa digunakan kalau sudah berbentuk debu. Gitu kan. Tapi untuk tanah biasanya itu kan emang harus digali dulu kan ya? Ya. Kan kalau digali otomatis itu pakai langsung tangan atau pakai sendok atau gimana? Itu bisa pakai. Bebas mungkin ya, asalkan memang keadaan si alat untuk ngambil tanahnya suci kali ya. Tata cara tayamum yang benar itu kayak gimana sih? Kan kalau kita wudhu mah kan airnya banyak kayak gini kan. Cuma kan kalau tadi ya gimana sih yang benernya gitu? Takutnya kan ada yang beda sama wudhu gitu. Yang saya pelajari dulu, jadi praktek tayamum itu bisa kita menyiapkan dua tempat untuk dua anggota berbeda, bisa juga dalam satu tempat gitu. Jadi kayak berbentuk baki gitu. Apapun itu, bisa kertas juga bisa. Di sini kita siapkan tanahnya juga, tidak usah banyak-banyak, cukup 1 sendok saja. Tidak usah menumpuk 1 cocolek gitu, 1 geleng, tidak usah. Itu cukup 1 sendok saja gitu kan. Karena tayamum itu kan ruso itu kan berarti untuk keringanan, bukan untuk lebih memberatkan gitu. Nah, mungkin kayak kita bisa siapkan 2 wadah, bisa 2 atau bisa 1 gitu. Tapi analogikan aja deh, misalkan 1, takutnya nggak ada banyak gitu. Analogika ya nih, 1 kan. Nah sebelumnya pertama kan fardu tayamum dalam kitab Safinatun Najah itu ada 5. Yang pertama menyiapkan tanah. Kita siapkanlah wadah buat tanahnya, kemudian ambil 1 sendok tanah, kita ratakan, tapi jangan menggunakan tangan gitu kan, pakai sendok aja gitu. Kita ratakan. Kemudian yang keduanya yaitu niat bertayamum. Niat tayamum biasanya ini saya kalau praktek di sini kalau mau ujian DTA MD gitu. Prakteknya niatnya gini. Nawaitu tayamum mama istibah shalah fardhulillahi ta'ala. Niat saya bertayamum untuk untuk bisa melaksanakan sholat gitu. Agar aku bisa melaksanakan sholat fardhulillahi ta'ala. Kemudian ketika akan mengusap wajah, kita ambil sisi sebelah kanan. Kita ambil sisi sebelah kanan di plak, kemudian untuk belakang. Kemudian telapak tangan yang sebelah sini tangannya untuk depan. Kemudian jempol ini untuk jempol ini. Untuk pinggir.
jempol di sini untuk pinggir, kan pinggirnya takutnya tidak terusap juga ya. Jadi gini posisinya, ketika lap nih kepuk, kemudian set ini, nah terus gini, jadi yang ini tidak menempel lagi. Iya, iya. Kemudian si jempol ini ditempel ke sini, set. Nah, gini. Nah, tapi telapak tangan ini tidak boleh terkena dengan telapak tangan ini. Mustakmal. Takutnya mustakmal, gitu kan. Ini set, gini, kemudian dibalikan seperti ini, set. Nah, ini aman kan? Iya. Ini aman. Oh, jadi si tangan yang aman ini tuh buat tangan si yang sebelahnya lagi. Iya, iya aman. Tapi kalau ketika dulu saya mendengar penjelasan katanya tidak boleh lepas dari kanan ke kiri ya, katanya tidak boleh lepas. Tapi kalau yang saya temukan kemarin gitu, boleh saja lepas, tidak apa-apa. Asalkan ini jangan terkena tangan yang ini, karena tangan ini belum digunakan kan, banyak belum stabil gitu kan. Kemudian kita lanjutkan ke tangan kiri sama, kita bagi 3 segini. Ini untuk belakang, ini untuk depan, ini untuk pinggir. Set, ini kita gini, dan set. Nah, gitu. Beres? Oh gitu. Ya. Jadi memang Kemudian dua yang- kali itu cukup ya? Cukup. Satu untuk wajah, satu lagi untuk tangan dua gitu. Ya, untuk tangan 2. Cuman kalau misalkan nggak mau ribet nih, kayak gimana sih ngebaginya susah banget ya. Kalau misalkan nggak mau ribet, ya boleh gini juga, boleh. Asal letak gitu. Jangan lepas tapi Jangan lepas. Jangan lepas benar. Maksudnya kan gini langsung Ya, jangan. Set. Jangan. Maksudnya bersama Iya. bergabung ya. Jadi gini deh, set. Hop, sudah. Jadi nggak usah dibalik lagi, Nggak usah balik lagi. nggak usah. Tuh, cukup diratakan saja gitu, tidak usah balik lagi, takutnya sama gitu kan. Tapi ini aman ya, tangan ini aman, Ini kayak gini, set. Nah, beres. Kemudian ini juga sama, set. Nah, itu beres. Nah, itu saya temukan di penjelasannya Buya Yahya gitu kan. Oh iya. Katanya seperti itu juga boleh kalau misalkan mau ribet dibagi-bagi tangan gitu kan. Nah, cuman kalau praktek yang sering saya gunakan tuh ya yang tadi dibagi 3 gitu. Iya. Nah, kemudian kalau yang terakhirnya itu fardu tayamum itu tartib, maksudnya tartib itu tersusun gitu kan. Alla yuqaddima udwan ala udwin. Tidak mendahulukan sesuatu yang harusnya di akhir dan tidak mengakhirkan sesuatu yang harusnya terdahulu. Seperti mau wajah dulu baru niat atau niatnya mau di tangan gitu. Jadi jangan acak-acak itu sama halnya. Iya, sama halnya seperti wudu. Tapi kan tema simpel ya, hanya 2 anggota saja yang diusapnya gitu. Jadi insya Allah lah kalau prakteknya juga pasti tertib gitu. Ya. Oh, jadi kayak gitu ya. Jadi mungkin berarti dalam tayamum itu ada apa sih tadi, ada syarat, ada sebat, Ada syarat, ada fardu, kemudian ada pembatalan tayamum. Oh, ada pembatalan tayamum. Apa aja Ada. tuh? Oh, ada pembatalan tayamum ya? Ada. Apa aja tuh? Pembatalan tayamum itu ada 4. Yang pertama itu setiap sesuatu yang membatalkan wudu. Oh, jadi Kayak kentut gitu juga. Ya, betul juga kan ada 4 ya kalau dalam Ya. ini kita konteksnya ngambil dari kitab Sifir dan ada aja gitu yang simpel. Batal tayamum itu ada 4. Yang pertama itu segala sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Batal wudu juga kan ada 4 ya. Iya. Yang keluar angin dari salah satu keluar perkara dari salah satu kemaluan kita gitu, dubur dan kubul atau salah satunya gitu. Mau itu yang biasa seperti kentut, seperti BAB gitu kan, mau itu yang tidak biasa seperti darah, seperti penyakit, seperti mungkin bisa aja batu, bisa aja mungkin telur, atau kalau guru saya menjabarkan tuh kayak mungkin saja keluar emas gitu kan. Kayak orang yang nelen cincin keluar lagi kan berarti keluar emas, dan itu termasuk batal gitu kan. Yang keduanya hilang akal, mau itu penyebabnya tidur atau gila atau mabok gitu, nah itu membatalkan wudu. Tapi tidur di situ dengan posisi, ada loh posisi tidur yang tidak membatalkan wudu.
iya. Nah. Makin makadahu. Ya, makin makadahu. Jadi bokongnya tuh pancen terhadap bumi gitu. Iya. Bumi itu dalam konteksnya kita duduk rapat. Jadi bokong kita juga rapat terhadap tempat duduk kita. Mau itu di lantai, mau itu di kursi. Nah, itu tidak membatalkan gitu. Kemudian yang ketiganya bersentuhan kulit yang tidak mahrim, laki-laki dan perempuan yang sama-sama baligh. Kemudian yang keempatnya meraba atau kalau dalam sunnah itu nyabak gitu kan, meraba kubul atau dubur anak Adam. Seperti mungkin kalau misalkan sudah berumah tangga nih ya, alhamdulillah abdas wudu gitu. Anaknya tuh kayak pipis, terus udah wudu tuh nyebokin anaknya, nah itu tuh batal. Boleh, tapi batal tersebut kalau misalkan menggunakan dampal ini, telapak tangan ini. Kalau misalkan nggak mau batal nih, gimana caranya? Ya udah, cebokinnya pakai ini aja, pakai punggung tangannya gitu. Tapi kalau misalkan kayak Asti punya kucing nih, kucingnya bener-bener teratur banget, terurus banget gitu. Ketika Asti sudah wudu, kemudian kucingnya BAB, mau dicebokin pakai telapak tangan, nggak apa-apa gitu. Karena kucing itu bukan Adam. Tidak bisa. Oke, tapi sayangnya kucing aku tuh nggak kayak gitu. Kemudian udah yang 4. Nah, kita masuk lagi ke pembatalan tayamum. Nah, itu pembatalan wudu yang 4 itu membatalkan juga terhadap tayamum. Nah, kemudian pembatalan yang tayamum nomor keduanya itu murtad. Kemudian pembatalan tayamum nomor ketiganya yaitu menyangka adanya air. Nah, kalau konteks nomor ketiga ini berarti penyebabnya karena benar-benar tidak ada air gitu. Jadi tidak berpengaruh kalau untuk yang sakit gitu kan. Seperti dia tuh sudah berwudu, dia tuh sudah bertayamum. Nah, ketika selesai tayamum itu kayak mendengar ada tetesan air kayak ada kayak ini kayak ada suara air kayak mancar pelan gitu. Walaupun setitik gitu. Hujan enggak sih, kalau setitik kan nggak bisa berwudu kan. Makanya kayak sekiranya kayak ada suara air aja. Kalau hujan Ya itu jelas, jelas bukan persangkaan lagi itu kan jelas ada air, berarti tayamumnya batal. Tayamum itu ada 3. Pertama, segala sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Nah, apapun itu yang dapat membatalkan wudu, yang dari 4 hal pembatalan wudu itu membatalkan wudu terhadap tayamum. Kemudian pembatalan tayamum yang nomor kedua yaitu murtad. Seperti udah tayamum nih, kita ada tayamum, kemudian ngelewatin sebelum kita melaksanakan suatu, ngelewatin ruang TV dulu misalkan, terus udah murtad ada kayak gitu. Ada 3, udah. Langsung aja A B C D dah. Oke. Pembatalan tayamum itu ada 3. Pertama, segala sesuatu yang dapat membatalkan wudu. 4 hal yang dapat membatalkan wudu itu membatalkan juga terhadap tayamum. Kan pembatalan wudu ada 4 ya. Kemudian pembatalan tayamum yang nomor kedua yaitu murtad. Kemudian pembatalan tayamum yang nomor ketiga yaitu ada persangkaan adanya air setelah tayamum gitu. Nah, di sini konteksnya berarti bertayamumnya karena tidak ada air. Maka keluarlah orang yang sakit gitu. Nah, kalau orang yang sakit ketika ada air juga tidak membatalkan tayamumnya. Seperti itu. Oke, berarti intinya tayamum itu dalam sebuah aturan gitu ya. Ada yang namakan sebab tayamum, ada syarat tayamum, ada fardu tayamum, ada juga pembatalannya gitu. Jadi memang kita tuh nggak kayak aku tadi kan, aku tuh kayak pengen tayamum tapi sebenarnya nggak masuk sebab gitu kan. Terus dalam segi dalam segi tata cara juga memang simple gitu ya, dan memang memudahkan. Oke. Jadi sekarang aku paham teh gimana tayamum. Jadi mungkin kita cukup ya buat nanti aku ngasih referensi atau ngasih penjelasan. Ada tambahan ya, perlu diketahui kalau tayamum itu bisa menggantikan
untuk membersihkan hadas kecil seperti wudhu, bisa juga untuk membersihkan hadas besar seperti menggantikan adus gitu. Nah, kan dari situ timbul kan pertanyaan, kalau misalkan kita selesai haid nih contohnya, mau bersuci kemudian tayamum, apakah kita harus bertayamum lagi untuk menggantikan wudhu? Nah, biasanya suka ada kan timbul pertanyaan seperti itu. Nah, satu tayamum itu cukup untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Seperti itu, karena tayamum itu bisa menggantikan keduanya, makanya cukup aja satu tayamum gitu. Tidak perlu mengulangi untuk menggantikan. Jadi gak usah 2 kali. Tidak usah, cukup saja. Ya berarti cukup ya. Oke, makasih ya Teh. Udah berdiskusi ya kan buat tayamum, bermasalahan tayamum gitu. Oke, berarti nanti penjelasan ini kan nanti kita bisa kasih tahu juga buat teman-teman semuanya ya kan. Oke, makasih ya Teh. Oke, makasih juga. Makasih. Bye.